Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Pada video kali ini saya mau bahas rumah yang keren banget di lahan terbatas, tapi dia ngakalinnya dengan cara bangun ke atas. Seperti apa videonya? Ya, ini dia intronya. Seperti yang udah kalian lihat ya di intronya, rumahnya minimalis, modern, tapi juga fungsional. Nah, sekarang banyak banget ya rumah-rumah developer yang bekerja sama dengan arsitek. Itu artinya mereka niat mendesain rumahnya. Karena kan tahu sendiri ya, ilmunya arsitek itu memang digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan rumah. Seperti rumah di belakang saya ini. Ini adalah rumah di Amadea yang berupa townhouse ya. Ada sekitar puluhan rumah di sini. Dan di belakang saya ini adalah rumah contohnya, dia memiliki lebar 6,5 meter dengan panjang ke belakang 11 meter. Rumahnya sendiri terdiri dari 2,5 lantai dengan attic di bagian atasnya dan ada rooftopnya. Ya, seperti apa? Kita bahas dulu nih. Mulai dari depan sini ada area carport yang cukup untuk satu mobil aja plus motor bisa parkir dengan nyaman juga. Nah, di sebelah sini dia pakai cor-coran ya, semen. Tapi dikasih garis tali air seperti ini supaya airnya nggak mengendap di bagian carportnya. Sementara di sisi samping sini terdapat taman yang bisa menyegarkan area di depan dan juga di dalam rumah kalian. Nah, saya mau bahas desain fasadnya nih. Fasadnya sendiri ini dia pakai desain minimalis ya bahasanya, tapi dia ada unsur Skandinavia. Itu bisa dilihat dari atapnya yang berbentuk pelana dan juga dibuat asimetris seperti itu. Sedangkan atapnya sendiri dia menggunakan material bitumen atau genteng aspal dengan sudut kemiringan tertentu hingga menempel di dindingnya. Jadi dia jadi agak vertikal gitu ya, ditempel vertikal. Itu juga berfungsi supaya ada unsur dekorasinya juga di situ. Walaupun sebenarnya di area situ hanya dengan dinding bisa, namun di rumah ini dipikirin sedemikian rupa bisa sampai nempel vertikal seperti itu. Nah, lanjut lagi. Di sini ada planter box. Kalian bisa tanam pohon hias atau pohon-pohon besar lainnya, pohon buah juga bisa kayaknya karena lumayan besarnya planter boxnya. Dan di sebelah sini ada roster yang dibaliknya merupakan area servis. Ini adalah area cuci jemur di rumah ini ya. Karena lahannya terbatas teman-teman, jadi dia bikin di depan seperti ini. Nah, supaya membatasi pandangan, dia pakai roster-roster seperti ini. Kalau kalian mau lebih privat lagi, bisa kalian tutup lagi dalamnya, atau kalian lapisi lagi dalamnya supaya nggak tembus pandang. Tapi ini sengaja dibuat seperti ini, supaya anginnya tetap bisa masuk ke bagian dalam. Di bagian depan sini, warnanya menggunakan warna bumi ya, earth tone. Dia pakai warna coklat gini dengan tekstur yang tidak halus alias pakai teknik kamprotan di sebelah sini. Tapi ini kalau dipegang halus, cuma bertekstur aja ya. Nah, berlanjut ke area terasnya. Terasnya sendiri berundak, dia naik. Sedangkan di permukaannya dia menggunakan granit tile yang tekstur. Dan di sebelah sini ada bench yang terbuat dari beton seperti ini. Ini enak banget ya buat santai-santai. Dan kalau kalian niat juga bisa dikasih partisi lagi buat naruh sepatu atau sendal. Yuk kita masuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumah. Ini pintunya cukup besar ya. Pakai engselnya pivot atas bawah. Dan pintunya sendiri menggunakan engineering door yang dipadukan dengan handle besi seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada langsung kita ketemu living room ya. Di balik pintu langsung living room karena di sini rumahnya minimalis, jadi nggak pakai ruang tamu ya. Kebetulan rumah ini juga lahannya terbatas, jadi kita fungsikan living room ini sebagai area keluarga dan juga area tamu. Nah, yang unik nih di sebelah sini nih, di sini ada dua pintu. Ini dua pintunya kemana? Yang ini pintu sliding ya, dia menggunakan pintu sliding dua-duanya. Di sebelah sini ada kamar mandi. Oh sorry, maksud saya di sini ada powder room. Ya, di sini hanya bisa digunakan untuk cuci tangan dan juga area kloset di sebelah sana. Di pintu selanjutnya, ini ada akses
menuju di sini ada kamar ART. Nah, ini dia kamar ART-nya. Dan juga di baliknya sebelah sini ada akses menuju service area dan juga bisa menjadi akses ART keluar masuk. Jadi nggak perlu lewat living room ya, ART bisa lewat sini dan lanjut menuju kamarnya. Ini dia di sebelah sini ART juga punya area kamar mandi sendiri yang terpisah. Tuh. Cukup ini bisa untuk naruh ember gitu ya, bisa untuk mandi dan juga ada klosetnya juga. Nah, di sini kamar ART saya mau cerita. Sebenarnya luasannya ya cukup untuk satu orang, tapi yang saya mau tekankan di sini kurangnya akses cahaya dan juga udara ya. Jadi ketika ditutup ini benar-benar gelap kecuali kalian nyalakan lampu. Dan untuk penghawaannya sendiri dia nggak ada akses jendela dari manapun. Nah, kalau bisa mungkin kalau misalnya nanti kalian beli, kalian bisa tambahkan di sebelah sini akses untuk udaranya masuk dan cahayanya masuk ya. Karena benar-benar ini kalau ditutup ya udah hanya kipas aja, udaranya nggak ada dari luar sama sekali. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini ada area makan ya. Nah, ini dining roomnya cukup unik karena biasanya ya kalau rumah-rumah minimalis itu dining roomnya sejajar dengan dapur, tapi karena layoutnya di sini difungsikan semaksimal mungkin, dining roomnya ditaruh di sebelah sini. Perabotannya juga minimalis ya yang dipilih, hingga ke top table-nya aja dipilih yang tipis, walaupun ini material marmer, tapi potongannya tipis. Ini dibuat supaya ngakalin ruangannya yang terbatas dan tidak kelihatan kayak makan tempat gitu lah ya. Kursinya juga disesuaikan dan di sini ada permainan ya. Dengan cermin yang besar seperti itu membawa ilusi kesan luas ke dalam rumah. Nah, di sini saya mau cerita lagi. Karena rumah ini lahannya terbatas, tapi tetap kebutuhan orang ya. Pasti ada barang-barang yang tidak selalu digunakan dan mungkin digunakan tapi jarang-jarang juga. Nah, di sini ada gudangnya, walaupun rumahnya tidak terlalu luas, tapi di sini masih ada space untuk gudang. Nah, ini tepatnya area bawah tangga ya, dijadikan gudang. Tuh. Ini cukup luas menurut saya, ini bisa naruh sepeda 3 buah, serta koper dan yang lainnya. Pokoknya ini cukup besar. Dan di rumah contoh ini karena dia adanya di hook, di pinggir, dia masih ada sisaan lahan di sebelah yang bisa dijadikan taman ya. Jadi kalau rumah nggak mepet tembok itu enaknya gini, kita bisa jadikan area samping itu untuk taman sebagai sirkulasi cahaya dan udara untuk rumah supaya tetap sehat ya. Dan di sebelah sini ngomong-ngomong soal taman, masih ada lagi tamannya di belakang sini. Nah, ini dia tamannya. Tapi kalau di rumah contoh ini, karena mungkin ya, ngejar mudahnya perawatan, dia pakai rumput sintetis seperti ini. Dan juga ini tanaman, apa namanya ini? Nah, ini tanaman lidah mertua. Tapi ini lidah mertuanya baik ya. Kalian nggak perlu siram setiap saat karena dia tergolong mudah dirawat. Dan di sini dindingnya pakai semen kamprot sama seperti di depan, bertekstur. Dan di atasnya ada void. Nah, jadi area ini juga sentral ya. Nah, di sebelah tamannya sendiri ada dapur minimalis nih. Bentuknya sebenarnya bagus, cuma karena memang lahannya terbatas ya, dia jadi nggak bisa untuk masak-masak heboh gitu. Karena ketika di sini lagi masak, di sini lagi nyuci, udah langsung penuh tuh dapurnya. Sementara untuk ambalannya, dia pakai di sebelah sini, tanpa cooker hood di atas kompor. Dan di sini ada kabinet-kabinet di atas. Tuh. Oke. Di bawahnya juga ada. Ini warna hijau sage ya. Lagi hits nih. Dan ini layoutnya juga asik karena di sini kulkas dijadikan penghalang pandangan dari area living room. Jadi dapurnya nggak terlalu ke-expose kalau dilihat dari depan sana. Nice. Nah, untuk lantainya sendiri dia pakai homogeneous style yang tipe glossy, ini ukurannya 60 x 60. Yuk kita lihat ke lantai 2. Terus ini juga ada detail yang menarik karena dia menggunakan tangga dengan kemiringan tertentu nih di sebelah sini. Jadi dalamnya itu agak masuk, sementara di sisi luarnya ini agak keluar. Ini ngakalin ya supaya tetap bisa dapat ukuran stepping atau ukuran langkah kaki yang enak, tapi tidak terlalu makan tempat. Di lain sisi, dia juga bisa support supaya kaki kita enak naiknya. Jadi melangkahnya nggak terlalu jauh, karena ini sudah dibuat miring seperti ini.
Nice. Untuk railingnya dia pakai besi hollow seperti ini ya, minimalis aja. Yuk. Ya, sekarang kita ada di lantai 2 dan kita langsung masuk ke kamar utama yuk. Di sini ada 3 kamar ya. Dan ini adalah kamar tidur utama yang menurut saya layoutnya asik banget tuh. Karena dia pencahayaannya maksimal ya. Ini saya sama sekali nggak nyalain lampu nih teman-teman. Tapi karena di sini ada 1, 2, 3, bahkan 4, ada 4 bukaan di ruangan ini. Jadi cahayanya enak banget. Ini juga masih minimalis ya temanya dan juga Skandinavian tentu saja. Terus saya perhatiin juga di sini ceilingnya tinggi nih. Ceilingnya di kamar tidur utama ini dia ngikutin lekukan dari atap. Jadi dimaksimalin ke atas. Itu berfungsi supaya rumahnya tetap adem gitu ya. Jadi kalau di hari-hari panas rumah dengan ceiling tinggi seperti ini tidak terlalu terasa panas. Nah di sebelah sini ada balkon. Nah saya nggak tahu ya, mungkin karena ini statusnya masih rumah contoh, jadi pembatas balkonnya itu dibuat rendah sekali. Ini bahaya ya kalau ada anak-anak, kalau kalian punya anak kecil, pastiin kalian udah bikin balkonnya lebih tinggi daripada ini nih pembatasnya. Ini bener-bener mungkin hanya 40 cm nih tingginya. Nah di sini pakai pintu kaca seperti ini. Di sini ada partisi yang memisahkan antara ruang tidur dengan walk-in closet di sebelah sini. Dan area rias ya. Masih ada area riasnya loh, keren. Ini layoutnya bener-bener asik sih. Nah ini kalau di rumah contoh dia pakai lemari terbuka seperti ini. Tapi nanti balik lagi ke preferensi kalian. Karena rumah ini dijual standarnya ya, tanpa furniture seperti ini. Tapi kalau kalian mau custom mungkin bisa tinggal ditanyain aja sama pengembangnya. Di sini juga masih ada jendela yang bisa dibuka. Nah ini tersambung ke balkon tadi. Dan di sini juga ada kamar mandi di kamar tidur utama. Ini dia kamar mandinya. Ini nuansanya agak beda karena dia pakai warna yang lebih cenderung ke beton tapi agak biru gitu ya. Dan masih senada, di bawah juga pakai warna semen, sementara dindingnya warna semen tapi lebih ke biru. Dan di sini ada area shower dan ada penghawaan dan juga pencahayaan di sisi sininya. Ini nggak bisa diapa-apain ya, ini kaca mati ya. Tapi jangan khawatir karena dari luar ini tidak bisa terlihat di dalam sini karena dia pakai kaca frost atau kaca es di sebelah sini. Ada area kloset dan ada area cuci tangan di sebelah sini. Yuk, kita lanjut ke kamar anak. Sebentar, sebelum ke kamar anak, ini ada kamar mandi anak. Jadi di antara kamar utama dan kamar anak dipisahkan oleh kamar mandi anak. Di sebelah sini dia pakai skylight nih, kamar mandinya, keren. Nah itu pakai kaca atasnya, permanen, dan nggak pakai kisi-kisi ya. Jadi kalau mandi siang hari atau pagi hari kayaknya nggak perlu nyalain lampu karena di sini udah terang banget seperti kalian lihat di kamera tuh. Ada area shower, area closet, dan area cuci tangan. Tapi di sini cerminnya lebih luas daripada yang di sebelah ya. Untuk luasannya saya nggak hafal nih kalau kamar mandi. Tapi kamar mandinya ini bersebelahan langsung dengan kamar mandi kamar tidur utama. Yuk kita lanjut ke area kamar anak 1. Ini dia area kamar anak 1. Keren banget menurut saya nih. Karena di sini udah mencukupi kebutuhan anak ya menurut saya. Ada meja belajar, ada tempat tidur, ada area penyimpanan sampai di bawah tempat tidurnya. Dan yang lucu lagi nih di sebelah sini nih. Furniturnya unik nih. Dia pakai besi rangkanya seperti ini dan dipadu dengan HPL seperti ini. Ini modelnya yang lemari terbuka, masih sama dengan kamar tidur utama. Keren-keren. Nah kalau pakai lemari terbuka gini, pastiin kalian pakai kotak-kotak penyimpanan gini. Karena kan ada aja tuh barang-barang yang kecil-kecil, nggak mungkin kalian geletakin aja kan. Supaya kelihatan rapi, kalian bisa pakai gunakan box seperti ini. Bisa box, ya pokoknya kalian sesuaiin lah. Mau yang warna putih, mau warna kardus, atau warna rotan, atau terbuat dari rotan. Balik lagi ke preferensi kalian. Di sebelah sini ada bukaan ke area taman di belakang rumah tadi ya. Enak banget ini. Yuk kita lanjut ke kamar anak 2. Nah, di sini kamar anak 2 menurut saya lebih enak lagi. Kenapa? Karena dia punya 2 bukaan, cross di kiri dan kanan. Ketika dua-duanya dibuka, itu kayaknya nggak perlu nyalain AC ya kalau lagi nggak panas banget. Kalau lagi panas banget mungkin kalian mau ngadem tetap bisa nyalain AC. Dan di sebelah sini ada meja belajar yang dibuat melayang. Tuh. Jadi dia seolah-olah melayang, padahal dia aslinya sih ditempel ke dinding sini ya, pakai dinabol. Tapi meja tanpa
penyangga atau tapak kaki seperti ini membuat ruangan terkesan jadi lebih luas lagi, teman-teman. Asik. Di area kamar di lantai 2 ini, baik kamar utama, kamar anak 1, kamar anak 2, seluruhnya menggunakan lantai bertekstur seperti ini, atau ini lantai vinil ya, dengan motif kayu. Yuk, kita lanjut. Oke, sekarang kita menuju ke area paling atas dari rumah, atau area attic. Di sebelah sini, di area tangga, terdapat skylight. Nah, ini rumahnya 3 lantai dengan attic 2 atau 2+1 ya, gimana lah kalian mendefinisikannya. Tapi ini adalah lantai attic atau dalam bahasa Indonesia disebut juga loteng. Tapi di sini lotengnya bisa dimanfaatkan sebagai, kalau di rumah contoh ya, ini jadi area kerja seperti ini. Ini beda lagi nih, nuansanya lebih casual, lebih formal dengan pemilihan furniture warna hitam seperti ini. Kalau di bawah itu kan identik dengan homey, hangat, motif-motif kayu gitu ya. Kalau di sini memang mungkin moodnya dibuat supaya formal, supaya berasa ini area kerja tuh. Jadi hitam-hitam seperti ini dipilihnya. Keren sih. Ceilingnya juga di bagian lekukan sini agak rendah, tapi sebagai gantinya di sebelah sana tinggi karena mengikuti bentuk atap tadi ya. Kemudian untuk lantainya dia pakai vinil dengan warna yang lebih gelap daripada yang di bawah. Ini warnanya sesuai dengan furniturnya ya. Jadi di sini warnanya lebih ke monokrom, hitam, putih, abu-abu, seperti itu. Nah, di sebelah sini ada rooftop garden, seperti saya sebut di awal tadi ya. Nah, ini partisinya pakai kaca dan juga frame aluminium. Jadi untuk pencahayaan tenang aja, aman. Oke. Kita lanjut ke rooftop. Nah, mungkin di area rooftop ini yang bisa digunakan untuk berkumpul bareng teman-teman, teman nongkrong, sahabat, ataupun bahkan keluarga ya. Karena di sini memungkinkan banget untuk ngumpul-ngumpul sekitar mungkin ya 8 sampai 10 orang mungkin masih nyaman. Nah, di sini disimulasikan ada meja kebun seperti ini. Nah, ini kalau saya nggak tahu ya material kayunya apa. Tapi kalau kalian beli meja atau kursi untuk area-area seperti ini yang mana dia kena panas, kena hujan terus-terusan, pastikan kayunya itu kayu yang tahan cuaca. Untuk area-area outdoor ya, bisa kayu ulin, kayu jati, kayu merbau mungkin. Ya kalau kalian paham perkayuan, menurut kalian kayu apa yang cocok untuk digunakan sebagai furniture di area outdoor? Di sini juga ada area barbecue. Nah, ini juga penting nih. Karena mungkin ya banyak yang skip bikin rooftop tapi nggak bikin bukaan untuk air. Kalau di sini bikin dia untuk cuci tangan, untuk cuci piring ya. Kalau habis makan-makan di sini nggak perlu repot lagi turun ke lantai 2. Dan juga bisa untuk siram tanaman. Sebenarnya rooftopnya bisa dibuat lebih besar lagi. Tapi di rumah ini nggak, karena dia ingin mempertahankan void di bawah nih. Ya kalian harus pertimbangkan ya ketika membuat rooftop. Enaknya seluas apa dan kebutuhannya kira-kira seberapa. Kalau kira-kira nggak begitu butuh-butuh banget untuk luasannya, begini aja udah enak. Karena ini yang di bawah peranannya vital. Jadi dia bisa menyalurkan udara ke kamar-kamar nih, void ini. Kalau kita tutup dengan dak, itu kamarnya jadi berasa lebih sumpek gitu ya. Ini udah asik banget. Di sini ada jalan menuju, ya ini area servis untuk AC. Nah, ini AC outdoor penempatannya di sini. Ini saya cerita tadi ya. Atap-atap bitumen yang dibuat vertikal dengan kemiringan 90 derajat seperti ini. Ini asik kalau misalnya mau servis atau naruh AC bisa langsung ke sini. Itu artinya AC kalian nggak ke-expose dari fasad dan juga nggak ke-expose di area rooftop karena dia ngumpet di sebelah sini. Desainnya asik banget menurut saya. Dan juga kalau mau bersihin skylight bisa dari sini nih. Mudah maintenance-nya ya. Tapi kalau menurut saya nih, asiknya ya, di bawah skylight ini, khususnya di area kamar mandi, enaknya dikasih kisi-kisi lagi. Karena ketika di bawah terang, ada orang di sini, ini bisa kelihatan yang lagi mandi. Gitu sih menurut saya.
Jadi gitu ya, untuk mengakali lahan yang tidak terlalu luas, rumah ini dibangun ke atas. Kalau kalian masih penasaran dengan rumahnya, kalian bisa visit rumah contohnya ada di area Pondok Cabe. Kalian bisa search aja Amadeo Townhouse, nanti keluar di Google Maps. Nah, kalau kalian masih penasaran juga, ini harganya berapa? Nih saya spill, harganya ini mulai dari 1,7 miliar rupiah. Untuk kontaknya kemana, langsung cek di deskripsi. Oke, segitu dulu ya. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.